Halo semuanya, selamat datang di channel Energi Positif. Kali ini saya akan berbicara mengenai tujuan hidup. Kalau ditanya ke orang-orang gitu ya, apa tujuan hidup kamu? Tentu sebagian besar kita akan ngomong tujuan hidup saya ingin mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan, hidup yang sejahtera, hubungan yang baik, penuh cinta, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mapan, pasangan yang serasi, yang cantik, yang ganteng, dan sebagainya. Itulah tujuan hidup orang secara umum. Hanya saja biasanya tujuan-tujuan itu tergantung pada aspek-aspek yang dia sangat yang dia minati gitu ya. Ada orang yang juga mempunyai tujuan hidup kerinduan, misalnya ingin menjadi artis, mungkin dia ingin jadi entrepreneur atau wirausaha, ataupun ingin jadi pejabat ya, tergantung pada minat jiwanya yang dia bawa di dalam dirinya. Nah, dari yang saya pelajari dan juga saya alami sendiri, bahwa dalam mencapai tujuan hidup kita itu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu dengan cara force atau memaksa, dan yang kedua dengan cara power atau dengan kekuatan yang ada dalam diri kita, daya yang ada di dalam diri kita. Saya akan ambil contoh gitu ya. Misalnya tujuan hidup saya ya, yaitu kesejahteraan tadi, tapi kita pecah-pecah lagi nih ya. Biasanya kita itu punya target setahun 2 tahun gitu ya. Saya katakanlah saya punya target untuk membangun rumah di tahun ini ya. Membangun rumah dengan spesifikasi misalnya luasnya sekian, modelnya begini, dan kemudian saya perhitungkan ternyata biayanya 150 sampai 200 juta misalnya ya. Nah, saya menggunakan dalam ketidaksadaran saya, dalam ketidaktahuan saya, dalam ketidakpahaman saya tanpa sadar menggunakan force. Contohnya begini, saya butuh uang 200 jutaan, dan oleh karena itu saya menggunakan cara-cara yang menurut saya benar gitu ya, tapi ternyata ada akibat di situ. Misalnya dengan cara apa? Menipu ya, merampok ya, korupsi, melakukan banyak manipulasi, kemudian menyikut rekan kerja sana sini gitu ya, menabrak banyak aturan, berhutang banyak, dan tidak mampu membayar ya. Pada akhirnya saya mungkin bisa mendapatkan apa yang saya impikan tadi. Jadilah rumah yang saya impikan itu. Tapi ternyata kalau saya menggunakan force, saya diikuti oleh karma, saya diikuti oleh akibat-akibat yang saya lakukan tadi. Itu kalau kita menggunakan force ya. Contohnya tadi, misalnya saya berhutang banyak ya, saya tidak mampu memperhitungkan dengan baik berapa banyak penghasilan saya, berapa yang harus saya keluarkan. Pokoknya saya bernafsu ingin punya rumah, maka saya akan dikejar-kejar oleh penagih hutang. Kalau saya menipu, saya akan dikejar oleh polisi. Kalau saya manipulatif, kalau saya punya hubungan yang buruk dengan istilahnya mengambil hak orang, maka saya akan dihadapkan pada hubungan yang buruk. Saya akan istilahnya dimusuhi, bertengkar, dan sebagainya itu. Jadi itulah kalau kita menggunakan force, ada harga yang harus kita bayar di belakang, walaupun kita bisa mendapatkan tujuan kita itu. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan power. Power di sini adalah kekuatan, daya yang ada di dalam diri kita sendiri. Setiap orang, saya percaya, punya potensi. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yang sejahtera, benar, dan sesuai dengan porsinya. Saya pikir saya tidak berharap bahwa saya akan sesukses atau menjadi seorang ahli fisika, pemenang Nobel, ataupun menjadi seperti Bill Gates atau apapun itu ya, karena itu tidak sesuai dengan diri saya gitu ya. Tapi setiap orang punya kesuksesan pada skalanya gitu ya. Kesuksesan pada skalanya itu biasanya dia rasakan, saya tidak mungkin loh saya punya aset yang begitu besar di Amerika, karena itu saya pikir tidak akan cocok dengan saya. Tapi saya punya tujuan lain yang sama-sama membahagiakan saya, dan itulah yang istilahnya ditakdirkan oleh Tuhan untuk kita capai. Bagaimana caranya? Misalnya tadi termasuk rumah dan sebagai kehidupan yang menyenangkan tadi, itu kita capai dengan menggunakan power. Kita menggunakan keselarasan antara kemampuan di dalam diri kita, potensi, kata psikolog Carl Jung itu ada archetype di dalam diri kita itu yang perlu kita gali. Potensi dasar yang kita gali untuk mencapai tujuan kita tadi, mencapai keberkahan tadi. Saya tidak percaya bahwa hidup itu menghukum kita. Saya tidak percaya bahwa orang datang atau lahir hidup di dunia ini untuk menderita. Walaupun banyak kenyataannya orang yang hidupnya sangat menderita, orang yang hidupnya
sangat menyedihkan ya. Tapi saya pikir hal itu mungkin merupakan bagian dari perjalanan jiwa dia, merupakan bisa dibilang takdir dia, tapi bukan berarti tidak bisa diubah. Kita kembali lagi bagaimana kita menggunakan, menselaraskan potensi yang ada di dalam diri kita untuk mencapai tujuan. Saya pikir seperti itulah seharusnya hidup. Dengan begitu kita baru bisa mengatakan bahwa memang Tuhan itu adil, semesta itu adil, semesta tidak menghukum. Ya, Tuhan itu adalah cinta, dan oleh karena itu tidak masuk akal kalau kita harus bertengkar dengan kehidupan ini. Yang kita perlukan adalah keselarasan. Jadi kita ingin membangun rumah. Kalau memang itu benar adalah tujuan kita, itu adalah bagian kita, rezeki kita, tadi ya, hak kita, maka cara yang benar untuk dilakukan adalah menggunakan power, menselaraskan apa yang ada di dalam diri kita untuk diproyeksikan kepada tujuan kita tadi. Misalnya tadi, kalau kita bekerja, kalau kita karyawan, kalau kita pengusaha, kita bisa menggali potensi kita. Kalau kita berada di jalur yang benar, maka Tuhan semesta raya ini seolah-olah bersekongkol untuk membantu mencapai tujuan kita, memanifestasi, mewujudkan apa yang kita impikan itu dengan melalui berbagai peristiwa, kebetulan, sinkronitas yang sebenarnya bukan kebetulan tapi bermakna untuk mendukung kita. Itu tadi saya katakan bersekongkol untuk mendukung kita. Ini saya rasakan betul ketika saya membangun rumah yang kami impikan gitu ya. Pada saat itu kami memang memegang teguh itu ya, apapun yang ingin kita capai bersama suami. Saya katakan bahwa apapun yang dia selalu katakan, apapun yang ingin kita capai, kita harus melakukannya dengan jalan yang halal. Bahasa agama itu dengan jalan yang halal, yang kita makan, kita minum, kita usahakan itu halal gitu ya. Jadi halal di sini intinya kita tidak melakukan paksaan, kita tidak mengambil apa yang bukan hak kita. Kita hanya mengusahakan apa yang merupakan hak kita. Nah, ini perlu hati-hati. Kadang-kadang kita tidak tahu itu hak kita atau bukan. Bagaimana kita tahu? Karena kadang-kadang manusia ini cenderung membenarkan apa yang biasa. Ini salah, tapi sudahlah, ikuti baik. Wong lain cek itu juga, ikuti baik. Sudahlah cek itu kan. Nah, ini yang kadang-kadang bertentangan. Kita tahu tuh sebenarnya sesuatu itu bertentangan. Bagaimana kita tahu? Dari hati nurani kita. Hati nurani kita ini adalah navigator yang membimbing kita pada jalan yang benar. Cuma kadang kita sering mematikan, kita sering membunuh kata hati kita. Kita menganggap itu biasa gitu ya. Misalnya kita menyakiti orang lain, kadang-kadang kita terasa loh di dalam hati kita itu, aku tadi sepertinya dia tersinggung, ada lemak nian, rasanya dia tersinggung. Tapi ego kita itu berpikir gini, ego kita tiba-tiba berkata, dia baik yang baperan. Sejak kita mengenal kata baperan, maka kita lupa dengan yang namanya maaf, empati, dan simpati. Itu tadi, itulah kata hati yang membimbing kita untuk tahu, memberikan batasan-batasan ini nggak benar, ini salah gitu ya. Cuma kita kadang mematikannya. Begitupun ketika kita memproyeksikan impian kita ingin memanifestasikan mimpi kita, macam-macam. Misalnya kita ingin anak kita berhasil, kita pengen mendukung karir suami dan sebagainya. Biasanya kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita itu bisa mencapai itu, tapi dengan cara yang paling selaras. Itu namanya power gitu ya. Inilah yang dinamakan kurangnya iman. Kita kurang tahu, kita tidak percaya ya. Karena mungkin ya tujuan kita itu tampak sangat besar, melibatkan banyak duit, melibatkan banyak waktu, maka kita cenderung mencari jalan pintas. Ini dia kesempatan, ambil, sikat aja gitu ya. Padahal sebenarnya ada cara-cara lain yang lebih mulus, lebih ringan. Itu saya rasakan betul ketika membangun rumah. Kami proyeksikan bahwa apapun yang kami impikan itu harus selaras, ikhlas bahasanya itu, maka energinya akan mengalir dengan ringan. Kami tidak memaksa, kami tidak terlalu perlu irit-iritan, mengencangkan ikat pinggang sampai nggak bisa gini, nggak bisa untuk membangun rumah itu. Tidak, karena kami mengalir dan tiba-tiba ada saja rezeki, ada saja peluang-peluang yang membantu mengarahkan kita untuk mencapai impian kita. Itulah saat ketika kita sedang selaras dengan semesta, ketika kita sedang selaras dengan takdir kita, ketika kita sedang memanifestasikan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa ini adalah hak kita, rezeki kita, bagian kita, atau yang ini bukan? Saya katakan tadi bahwa kita punya navigator sejati yang tidak bisa bohong, yaitu kata hati kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, tapi selalu untuk menselaraskan hati kita ya dengan tujuan hidup kita, dengan keseharian kita. Kita kadang-kadang memang harus mendiamkan
mendiamkan pikiran kita, berhenti terlalu banyak menggunakan logika. Karena apa? Karena ketika kita terlalu banyak berpikir, maka yang muncul adalah ego, bukan intuisi. Ketika kita mendiamkan pikiran kita, hati kita yang berbicara, maka yang muncul adalah intuisi. Intuisi itu apa sih? Intuisi itu pemahaman langsung terhadap sesuatu hal yang tidak melalui proses nalar. Pokoknya kita tahu aja. Nah tadi begitu kita, bagaimana kita tahu itu tujuan kita? Saya sulit mengatakannya. Pokoknya kita tahu aja bahwa itu adalah sesuatu yang memang layak kita dapat, dan sesuatu itu ringan, menyenangkan, dan harmonis, tidak bertentangan dengan siapapun. Bahkan tujuan itu akan merefleksikan cinta, ya, merefleksikan kebaikan, kebenaran. Saya selalu menilai apakah saya berada di jalan yang benar. Saya selalu menilainya dengan begini: oh, saya tidak mengganggu hak orang lain, saya tidak menyakiti siapapun, saya tidak merugikan siapapun, ya, dan hati saya merasa tenang, merasa damai, ringan dan mengalir. Berarti saya berada pada jalan yang benar. Tapi ini hati-hati, ya, ini hati-hati karena kita juga perlu menyeimbangkan gitu antara logika dengan hati kita, karena takutnya nanti kita yang berhalusinasi, bisa jadi ini tantangannya. Atau yang kedua, kalau kita cenderung terlalu menggunakan terlalu menggunakan pikiran, yang muncul adalah ego, membenarkan sesuatu yang biasa, bukan membiasakan sesuatu yang benar. Nah, itulah tantangannya. Tapi saya pikir setiap hidup kita itu memang adalah proses belajar, di mana kita pada akhirnya mampu menyeimbangkan antara ego dengan intuisi kita, menyeimbangkan antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar untuk menggali tujuan hidup kita, mencapai takdir jiwa kita. Saya tidak percaya bahwa Tuhan itu menakdirkan hal yang buruk, walaupun kenyataannya, realitanya banyak yang buruk. Mungkin itu adalah proses belajar. Saya pernah melewati proses belajar yang menyakitkan itu, hingga setelah selesai saya mengerti. Makanya ada istilah ketika kamu menjalani, kamu mengalaminya, kamu mengerti, dan kemudian kamu bersaksi. Dan ketika saya menyadari bahwa ada force dan power ini, tentunya kita tidak mau dong ada akibat-akibat buruk di belakang dari kesuksesan kita atau pencapaian-pencapaian kita ini. Maka kemudian saya memproyeksikan semua tujuan, semua mimpi-mimpi saya itu dengan menggunakan power. Saya pegang impian saya pegang tujuan hidup saya visualisasikan, saya imajinasikan tidak bosan-bosan, sampai kemudian saya melihat sinkronitas-sinkronitas yang mengarah pada perwujudan dari impian saya itu. Itulah saya menggunakan power di dalam hidup saya, dan saya proyeksikan hidup saya seperti itu terus-menerus, dan saya akan melihat harmonisasinya, keselarasannya. Ketika kamu mengalami kebetulan yang bukan kebetulan, itu artinya kamu sedang berada pada track yang benar, jalan yang benar. Energinya akan mengalir, akan ringan, dan kamu akan merasa passion, akan merasa bahagia, akan merasa berhasrat hidup kembali. Ya. Jadi tinggal sekarang, apa sebenarnya yang memanggil di dalam dirimu? Ada sesuatu hal yang kamu rindukan di dalam diri kamu itu. Itulah sebenarnya tujuan hidup kamu, takdir jiwa kamu. Kadang kita menutupnya dengan banyak aktivitas, dengan banyak ego dan ketakutan dan kekhawatiran ketidakmampuan kita, sampai kita menjadi lupa ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih murni di dalam diri kita. Sekarang apa yang paling memanggilmu? Apa hasratmu yang terdalam? Proyeksikanlah dan usahakanlah untuk menggunakan power. Bersabarlah dan berikhlaslah, karena semuanya akan muncul pada waktunya. Nah, demikian video kali ini. Saya harap apa yang saya bagikan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, silahkan di like dan di share jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam